Hai and welcome to Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton dan pastinya menarik untuk kita bahas. Pada episode kali ini kita akan bahas film Fahan. Susana Malam Jumat Kliwon. Susana Malam Jumat Kliwon. Sebenarnya kita udah bahas ini di To Watch ya Han ya? Iya. Tapi kita baru kesempatan nonton itu kayaknya baru kemarin ya? Iya benar. Tapi ya kita nggak terlalu telat amat lah. Iya karena film juga baru-baru. Baru banget ya, baru beberapa hari yang lalu. Sebelum gua lanjut, mesti ngomongin dulu kalau bedanya To Watch sama Movie Talk nggak sih? Iya. Biar orang pada nggak bingung ya. Kalau To Watch itu kita ngomongin film yang akan tayang di bioskop atau baru tayang di bioskop. Jadi kita belum nonton, tapi based on trailer aja Han ya. Iya. Jadi kita masih asumsi based on trailer. Tapi kalau Movie Talk itu kita sudah tonton dan baru kita breakdown pembahasannya ke POI kita. Oke. Untuk overall gimana Han filmnya? Menarik, nostalgia juga sama film-film Susana yang dulu. Yes, setuju banget sih. Tapi sebelum kita lanjut ke POI pembahasannya, kita mulai seperti biasa dari sutradara dan para pemainnya. Karena udah kita pernah bahas di To Watch, mungkin kita recap cepet aja Han ya. Iya. Oke, pada sutradaranya ini udah ganti. Kalau sebelumnya itu yang Beranak Dalam Kubur itu disutradarai oleh Rocky Surya dan Anggi Umbara. Kalau sekarang ini disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Beliau ini untuk track record film-film dramanya itu udah banyak banget. Tapi untuk film horor itu kalau nggak salah itu baru 2, yaitu Lampor tahun 2019 dan juga Makmum 2 di 2021. Jadi untuk perfilman drama emang beliau tuh udah cukup banyak track recordnya Han ya. Itu dia sedikit info tentang sutradaranya yaitu Guntur Soeharjanto. Selanjutnya kita langsung lanjut ke para pemainnya. Pemain yang pertama ini Luna Maya. Luna Maya ini berarti sudah film keduanya beliau sebagai Susana. Yang pertama kan Susana Beranak Dalam Kubur. Beliau sekarang kembali memerankan Susana kembali di film ini. Selanjutnya ada juga pemain senior yaitu Sally Marcelina. Beliau ini pemeran yang juga cukup banyak ya track record-nya. Ini pemain senior sih sebenarnya. Pemain senior. Pemain lama banget. Dan emang aku akui aktingnya cukup nyebelin di sini. Dapat banget nyebelinnya. Iya, benar. Oke. Dan dia udah lama nggak main film. Oh, udah nggak main ya? Terakhir main film itu 2013 kalau nggak salah. Cukup jauh ya? Dari Wikipedia. Oh, Wikipedia. Mungkin benar, mungkin salah ya. Iya. Selanjutnya ada Ahmad Megantara yang mungkin orang tahu dari KKN ya, yang jadi Bima, yang jadi sosok gantengnya, yang playboy gitu ya. Cuman di sini dia memerankan orang yang setia dan ya. Bucin. Ya, bucin ya. Ini tapi bucinnya kelewatan sebenarnya sih. Oke, terus ada Tio Pakusudewo. Ya, ini mah juga salah satu pemain senior juga yang sering dapat pemeran-pemeran antagonis ya Han ya. Iya. Selanjutnya ini yang bikin lucu nih Han. Ada Opi Kumis dan Ence Bagus. Sama Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet. Tapi kalau Opi Kumis dan Ence Bagus ini, dia ini juga sebelumnya pernah sempat main juga di Beranak Dalam Kubur. Dan jadi kalau nggak salah tuh seingat aku yang jadi asisten rumah tangganya si Susana di film pertama. Dia lucu juga di film pertama dan di film ini juga dapat banget komedinya. Iya. Itu benar-benar. Emang lucu sih. Aku ketawa sih. Iya. Scene mereka tuh pasti ketawa gitu. Karena scene scene takutnya dapet, scene ngelawaknya dapet. Makanya di sini ini gak aneh sih kalau mereka dipanggil lagi ke film kedua ini sih. Karena emang dapat banget aktingnya mereka sebagai komedian ya. Komedian yang udah senior. Ya, kita kan tadi udah bahas sutradaranya, para pemainnya, walaupun yang cuma recap ya. Selanjutnya kita bahas ke genrenya dulu Han ya. Iya. Genrenya ini ya, aku bilang ini horor komedi sih sebenarnya jatuhnya. Iya. Tapi ada dramanya nggak sih? Ya, jadi ya ada drama, ada horor, ada komedinya jadi campur-campur sih kan. Iya. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir sebelum kita masuk POI yaitu sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, untuk sinopsisnya menceritakan tentang Susana, seorang gadis desa yang dia tuh lagi pacaran lah sama si Surya yang diperanin sama Megantara. Terus tiba-tiba ternyata ayahnya terlibat hutang dan dia akhirnya harus dinikahkan sama si Tio Pakusudewo. Nah, si Tio Pakusudewo ini Raden Aryo, dia nih orang kaya, dia udah punya istri, jadi ini kayak istri keduanya. Nah, tapi dia tuh nggak punya anak, jadi dia tuh pengen punya istri kedua untuk punya anak gitu. Nah, tetapi dia nikah nih sama Susana, terus pas dia nikah ternyata
dia hamil, Susananya hamil, tapi Susana kayak mengalami kejadian tidak wajar lah di rumahnya itu, sampai akhirnya si Susana meninggal dan lain-lain gitu. Jadi misterinya adalah siapa yang istilahnya kayak mensantet Susana dan kenapa dia pengen mensantet Susana gitu. Ya itu dia sinopsis dari film ini, dan kita akan masuk ke pembahasan POI. By the way, ini spoiler alert ya. Jadi kalau yang belum nonton dan berniat untuk nonton, skip aja bagian ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, aku suka pas awal pembukaan sebelum masuk cerita yang ada tulisan Rapi Film. Itu nggak sih? juga aku suka. Itu kayak nostalgia banget kan sih zaman SD. Kan kalau film suka muncul tuh nama Production house-nya. Nah, ini film Soraya. Ya, Sorayanya Intersin Film itu kayak zaman dulu gitu. Iya, dia sengaja berniat untuk membuat nostalgia zaman-zaman style old school banget itu sih. Iya. Dan juga suara-suaranya itu loh. Itu benar old school banget. Terus aku suka lagi ketika udah kita ditunjukin Rapi Film Soraya Film ya? Soraya Film, terus kita masuk dikasih lihat cuplikan-cuplikan film Susana zaman dulu almarhum. Oh iya. Ingat gak sih? Ada cuplikan-cuplikan film film Malam Jumat Kliwon, tapi yang dulu yang almarhum. Jadi benar-benar diliatin beberapa cuplikan-cuplikan doang sih. Jadi kayak beda, karena kan ini berhubung ini kan remake dari yang tahun 80-an ya kalau aku nggak salah. Iya, 80-an sama. Dan ini pun sebagai mengenang karya almarhum Susana. Makanya emang dikasih cuplikan-cuplikan zaman dulu. Tapi zaman dulu aja udah nyeremin Han ya. Iya sih. Walaupun dengan grafik kayak gitu tapi nyerem. Iya. Aku ingin banget ketika nonton SD itu sampai nggak bisa tidur sebenarnya. Jadi kita di awal film tuh udah dikasih feeling nostalgia ya. Iya. Bikin kita inget sama, aku ngerasanya bukan cuma film Susana yang dulu ya, tapi kayak film zaman dulu aja gitu. Iya, benar. Vibe-nya ya. Zaman warkop, awal-awalnya kayak ya. gitu-gitu kan dulu nontonnya kayak gini deh. Yes, gitu. benar sekali. Oke. Selanjutnya yang pengen aku bahas itu pada awal film itu aku nggak ngerasa ini film horor loh. Karena lebih ke action justru. Karena tahu nggak sih yang pas berantemnya itu? Scene bertarung di awal. Iya, scene bertarung di awal. Itu bener-bener seniat itu gitu buat ngesetnya, ngasih detail-detailnya, ngasih slow motion yang kayaknya ini nggak perlu segitunya deh untuk film horor gitu. Terlalu bagus sih, terlalu actionnya kerasa banget. Mungkin dia emang pengen ke detail-detailnya aja nggak sih? Bisa jadi. Seingat aku emang dulu tuh ada film berantemnya, cuman cepet gitu, buat beres. Kalau ini tuh benar-benar detailnya tuh benar-benar dipikirin banget. Aku ngerasanya kayak film action. Iya, gerakan-gerakannya kayak film action gitu. Itu. Oke, selanjutnya aku pengen bahas yaitu ambience-nya sih, Han. Kalau kamu inget, pas scene bertarung itu beres, kan pulang nih. Iya. Pulang terus si Susana. Enggak, setelah jembatan. Yang udah pulang, pas pulang ke rumahnya Susana. Oh iya. Nah, kalau kamu nyadar, kamu perhatiin, sound design-nya itu kayak ada banyak suara jangkrik, suara serangga. Aku sih itu. Iya, aku ngerasa aku nyadar itu. Karena itu kayak vibe ambience zaman dulu di perhutanan. Iya. Itu aku dapat banget di awal-awal. Tapi masalahnya ambience itu aku cuma dapetin di awal film doang. Tapi aku ambience suara ya, suara. Oh iya, suara. Oh sih, suara kayak ambience suara suasananya itu ya. Iya. Aku cuma dapat di awal-awal film doang. Sisanya itu kayak ya udah gitu. Gak dapat sama sekali dari sound design-nya ya. Iya. Tetapi kalau walaupun emang sound design ambience-nya nggak tidak terlalu mencolok, aku suka dengan propertinya sih, Han. Aku juga. Dengan detail-detail yang tentang kejawaannya itu loh. Iya, dia kan latarnya tahun 1986. 85. 85 sih? 86 deh kayaknya. Oh ya udahlah. Kalau nggak salah ya. Pokoknya 80-an lah ya, 80-an. Tapi dia 80-an yang di Jawa ya. Jawa Timur di Jawa kan? Timur. Jadi benar-benar bukan di perkotaan gitu, settingnya desa. Itu kan dia kayak sesimpel di kamarnya Minati tuh ada wastafel, tapi wastafel jadul. Terus kayak kesannya kan rumahnya kan rumah Raden gitu kan. Tapi tetap ada unsur-unsur ini tuh kelihatan kayak orang kaya zaman dulu gitu ya. Jadi kayak Raden dulu ya. Beda. Bener-bener. Bener. Detail-detailnya. Dari properti rumahnya yang dibikin style segimana mungkin kayak itu style zaman dulu. Terus penggambaran pas di pasar, gambarin pasar zaman dulu kayak gimana sih sebenarnya? Yang masih pakai delman, yang pakai karungan segala macem.
bener-bener gambarin zaman dulu kayak gitu pasar gitu. Dan aku suka pas nge-shoot bagian pesawahan. Oh iya. Iya bener-bener kayak sawah beneran gitu mereka setnya. Iya. Dari zaman dulu kan emang persawahan kayak gitu kan, untuk dagang segala macam rempah-rempah. Gitu sih, aku suka banget di bagian propertinya itu sih. Iya. Dia benar-benar menggambarkan sosok zaman dulu. Iya, gitu. benar-benar. Yang aku suka juga di setiap, ini kan film horor ya, tapi di setiap dia abis jump scare kita tuh dimasukin scene-scene komedi. Oke. Ya nggak sih, komedinya antara si Adi Bing Slamet, terus Ence sama Opi Kumis kan. Iya. Dan aku juga baru banyak film-film Indonesia sekarang yang kalau misalkan ada scene lucu itu biasanya masukin stand up komedian. Oh, oke. Iya. Tapi yang ini bener-bener masukin senior yang lucu, pelawak. Iya, bener-bener masukin pelawak yang zaman dulu. Kan Adi Bing Slamet zaman dulu kan. Opi Kumis juga senior. Ence Bagus juga udah senior Ence juga ya dihitung senior juga kan gitu. Jadi beda lah. Jadi bener-bener mungkin dia bener-bener mau menyelaraskan kali ya. Kalau mungkin dimasukin stand up comedian kan jadinya lucu tapi nggak rasa beda zaman vibe-nya. dulunya tuh vibe-nya beda. Kalau sih kan Opi Kumis jadi kayak wah gitu. Karena memang kayak pelawak dasarnya bukan stand up comedian. Iya, dan juga emang mungkin karena temanya zaman dulu. Iya. Itu sih yang aku suka. Karena aku juga setuju dengan pilihan-pilihan ini, kenapa dipilihnya mereka. Karena kan yang bisa aja nih beberapa orang yang emang udah lebih senior dari kita, pengen nikmatin lawakan zaman dulu. Iya, benar. Kangen-kangen aja. Kangen aja gitu. Simpel tapi lucu. Simpel ya, serius. Emang simpel. Emang kita udah tahu scene-nya kayak gitu. Tapi entah kenapa bisa tetap ketawa gitu. Bener sih. Selanjutnya dari aku itu, mohon maaf banget, tapi aku ngerasa make up artisnya Luna Maya di film ini tidak jelek. Aku nggak bilang jelek, tapi sebagai Susananya ya, aku lebih suka di film pertamanya sih, An. Iya, aku nggak nonton yang pertama, tapi emang banyak yang nonton bareng aku bilangnya lebih bagus yang pertama. Iya, aku nggak tahu kenapa aku tidak merasakan feel-nya Susana di film ini. Lebih ngerasa ini lebih Luna Maya. Iya. Ataukah mungkin karena ekspektasi aku yang udah terlalu tinggi, ataukah emang aku tidak merasakan vibe itu di vibe-nya Almarhum Susana di Luna Maya kali ini gitu. Acting itu tetap bagus, aku nggak bilang jelek, actingnya bagus, cuman untuk kalau emang menyandingkan dengan film pertamanya, aku lebih prefer makeup artisnya ketika Luna Maya di film pertamanya itu sih, Beranak Dalam Kubur. Lebih kerasa vibe-nya. Bener. Seremnya dapet, tapi vibe-nya itu yang aku nggak dapet. Tapi ada yang aku juga satu scene yang ini bukan scene horor sih, cuman aku agak notice yaitu yang mukanya tuh putih Susananya, tapi lehernya tuh agak gelap. Jadi aku nggak ngerti apakah itu di sini malam. Aku nggak ngerti apakah, dan itu dia sebelum dia jadi ghostnya ya. Iya. Apakah itu emang karena kena cahaya malam jadi mungkin gimana, atau mungkin emang sengaja dibuat sama makeup artisnya supaya kesana kayak zaman dulu kan. Zaman dulu kan kita mungkin belum detail gitunya kan. Atau emang kayak kesalahan editing aja gitu, mungkin ada miss-nya dikit lah ya, gitu. Mungkin. Cuman agak notice, jadi kayak kok kelihatan banget gitu kan. Tapi kalau di bioskop gede kan, jadi kelihatan. Iya sih. Kalau kamu ini kasihan, kalau film Susana itu selalu ada action panasnya. Action panas tuh? Sorry, bukan action, aksi panas. Adegan panasnya. Adegan panas maksudnya yang gimana? Yang di film dulu ataupun yang aku nanya yang film dulu, kamu inget nggak? Seingat aku tuh film Susana tuh pasti ada adegan-adegan panasnya. Panas tuh 21 plus atau panas? Iya, 21 plus. Bukan adegan panas beneran dong. Oh iya. Adegan yang di tempat tidur. Oh iya ya? Seingat aku tuh dulu ada di Malam Jumat Kliwon yang dulu ya, 4 Jumat Susana. Tapi seingat aku dulu itu lebih berani gitu. Aku kira di film ini tuh bakal disensor bagian itunya. Atau nggak bakal di skip, tapi diliatin juga kan pas di kasur, tapi nggak terlalu segimana. Nggak terlalu ekstrim. Yang pas malam pertamanya itu. Oh iya. Tapi emang mungkin kalau film zaman dulu Indonesia tuh sebenarnya lebih berani loh dari lebih berani. 21 plus. Mungkin kalau zaman sekarang kan orang udah berubah ya, jadi kayak nggak, udah ada KPI dan lain-lain. Mindsetnya jadi berubah lah terhadap sebuah film. Takutnya ini
gitu. Terus kayak kemarin kita nonton di bioskop juga banyak anak kecilnya Iya, sebenarnya nggak anak sih yang kecil yang nonton. mungkin kurang tepat aja sih buat anak film ditonton film ini. Iya. Karena Tapi horornya cukup sadis sih. iya, horornya Horornya cukup cukup sadis. sadis. Apalagi yang pas scene Ini jadi hamil ke sih. thriller nggak sih Iya, jatuhnya? bisa juga Maksudnya ke thriller sih. bisa juga ke Iya. thriller nggak sih? Apalagi yang scene itu yang hamil. Ah iya itu kan Itu ngeri. aku ngilu tau gak sih? Iya, aku Kayak- juga ngilu sih. Soalnya seingat aku, pas yang malam Jumat Kliwon film Almarhum Susana, mungkin karena efeknya nggak terlalu gimana, itu nggak terlalu nyeremin. Oh. Tapi di sini aku ngilu ya. Mungkin kan ya udah beda kali ya jam sekarang Ya mungkin ya. mungkin kali ya, karena lebih bagus efeknya segala macam. Iya. Ini kerasa ngilunya buat aku gitu. Tapi mungkin untuk tadi kan makeup artis di bagian mukanya ya. Tapi kalau misalnya di bagian badannya yang kayak horor-horornya bagus loh. Bagus, lebih bagus. Itu Dapat. lebih bagus daripada yang pertama tapi. Oh iya ya? Iya. Oh. Cuman ya emang kekurangan ya apa ya, kalau dibandingin emang cuma mukanya doang sih kan. Oh. Sisanya emang lebih bagus dari Masih segi bagus efek, juga. dari segi kostum segala macam lebih bagus yang ini. Iya. Nah, cuman yang aku notice juga kan agak scene dramanya tuh lumayan kental. Jadi lumayan mungkin gini karena Guntur Soehardianto tuh kan dia banyak buat film drama kan kayak Cinta 2 terus 99 Cahaya di Langit Eropa, dan aku sendiri tuh suka banget sama film 99 Cahaya di Langit Eropa, di series itu banyak itu kan sequel tuh aku suka. Dan emang dia dramanya dapet. Nah mungkin di sini Guntur masih kental memberikan khasnya dia kali ya dalam drama-dramanya itu. Jadi scene dramanya tuh dapet, cuman rada-rada tapi kan ini horor ya, jadi kayaknya dramanya nggak perlu sebegitunya deh gitu. Menurut aku pribadi ya. Itu aku setuju banget sih An. Karena ini sih yang aku pengen bahas lagi adalah buat aku walaupun ini film horor tapi tidak bisa membangun atmosfernya dengan tepat sih An, kalau kata aku. Iya. Sebagai film horor ya. Karena yang aku rasakan Han ya. Atmosfer keseluruhan Atmosfer ya. keseluruhan ya. Horornya itu kurang kalau per banget. scene bagus. Iya, bagus, tapi tapi keseluruhannya itu kayaknya nggak bisa bangun karena kalau buat perspektif aku ya, kayak di awal-awal deh ada pas scene si Susananya diteror. Itu kan lagi naik nih di tense tiba-tiba lanjut ke pasar. Scene pasar terus ada lagu Melly Goeslaw. Yang jadi udah lagi tense nih, tiba-tiba diturunin lagi. Diturunin itu benar-benar diturunin. Memperlihatkan sisi dramanya ini. Tiba-tiba tense lagi, tiba-tiba naik, kita dibikin ketawa lagi. Jadi tense untuk atmosfer horornya itu jadi nggak dapet. Karena selalu dijatuhin terus, dikit-dikit dijatuhin dengan drama, dengan horor, dengan drama, dengan komedinya. Tapi aku kalau komedi, aku mau suka, aku personally suka karena kalau film horor, menurut aku film horor terlalu horor mulu, atau film action terlalu action mulu. Itu capek, mungkin nontonnya itu capek gitu kalau komedi. Cuman mungkin kalau dramanya aku rada-rada kayaknya mungkin perlu dikurangin gitu. Atau dari musiknya nggak sih? Lagunya enak. Sound design-nya sih sebenarnya. Iya, maksudnya lagunya enak. Menurut ini sangat personal ya. Menurut aku lagunya enak. Cuman, menyesuaikan itu. Iya, tapi kayaknya tidak pas lagunya aja. Itu di sini itu membuat dia jadi nggak horor. Maksudnya mungkin kalau lagunya bukan yang itu lebih apa ya? Lebih mungkin lagu zaman dulu yang gimana gitu kan, banyak mungkin horor zaman dulu yang gimana tapi lebih slow, itu jadi lebih enak nggak sih? Ya, aku setuju sih kayak gitu. Tapi masalahnya yang aku kurang suka adalah penempatan tayang suaranya ini. Iya. Karena benar-benar pas banget lagi tense, tiba-tiba gitu. Drum langsung lagu gitu kayak. Iya. Kenapa nggak dep dulu kayak atmosfer standar aja? Itu jangan diturunin, tetap tense dulu, tiba-tiba pelan-pelan. Kalau ini enggak, tiba-tiba naik, tense, tiba-tiba langsung nyanyian kayak gitu kayak. Buat aku penempatannya kurang pas aja. Ini opini ya, kurang pas aja. Bukan berarti suaranya Melly Goeslaw nggak bagus, justru terlalu bagus untuk film horor nggak sih? Iya. Niat banget. Bagi aku kalau film yang dia soundtracknya Melly Goeslaw tuh niat banget dramanya menurut aku ya. Iya, nah. Karena kalau Melly Goeslaw di film drama, soundtrack lagunya Melly Goeslaw di film drama itu pasti kena. Iya, pasti kena, dapet banget. Iya, jarang banget aku nonton yang fail. Dan itu pasti kena gitu. Nah, itu dia kenapa aku bilang atmosfernya kurang, karena kayak yang kamu bilang sih, An,
kenapa dramanya ini kental banget. Jadi I mean sorry-nya juga jadi hilang sih. Itu yang bikin hilang juga salah satunya ya. Selain sound design-nya yang buat aku kurang tepat, terus dramanya itu terlalu bagus. Iya. Kerasa banget hubungan antara si Surya sama si Susana. Itu kelihatan atau banget. Atau zaman dulu kayak gitu ya? Seinget aku sih ada lagu tapi lagunya bukan Melly Goeslaw, malah lagu. Ya enggak kan itu zaman dulu. Mungkin Melly Goeslaw juga belum terkenal kali. Melly Goeslaw kan 90-an. 90-an oh ya. Tapi tidak menurunkan dance-nya. Kalau zaman dulu ya, seingat aku ya. Nah, mungkin menurut aku kenapa nggak lagunya lagu zaman dulu, tapi dinyanyiin lagi. Iya, di remake gitu ya. Iya, akan lebih ini. Mungkin ya. Mungkin. Poin terakhir dari aku itu masalah visualnya si Susana Sian. Oh. Perubahan dia dari awal ketika dia gini. Aku cerita ulang deh. Cerita singkatnya, ketika dia masih jadi manusia kayak gitu. Terus ketika dia melahirkan dan terus tiba-tiba dia dibangkitin lagi. Kalau kamu ingat pertama kali dia dibangkitin itu mukanya cerah. Iya. Mukanya masih cerah. Nah, kalau di situ udah langsung gelap. Nah, dia nggak langsung gelap, pelan-pelan. Semakin ketika dia ingat tujuan dia dan semakin dia ketemu dukunnya itu udah mulai berubah. Dari make up-nya yang tadinya putih tiba-tiba mulai hitam. Mulai hitam dan mulai hitam. Jadi dari scene ke scene tuh udah kelihatan perubahannya makin hitam. Puncaknya adalah ketika dia muncul dari punggungnya sih itu. Aku takut. Iya. Gitu. Itu pas dia keluar dari punggungnya itu ngingetin aku sama film Evil Dead 2000 sekian. Evil Dead yang 2000-an ya, bukan yang 80-an, beda. Bukan Evil Dead 3 juga, Evil Dead yang pertama. Aku dapet banget vibe-nya di situ. Aku juga sih nggak. Ketika dia merah semua, tiba apa ya? Ketika awalnya tuh putih, kayak dia tuh bajunya putih bersih walaupun mukanya makin lama makin serem. Di situ dia kayak merah semua, kayak menunjukkan balas dendam dia tuh udah berakhir. Iya. Jadi yang tadinya putih itu di merah udah dia tuh udah bermuluran darah. Tapi itu menandakan kalau ya udah misi dia udah beres di situ. Udah beres. Tapi dia bukan Susana yang sama lagi dengan yang awal. Karena yang dia tuh udah merah sekarang. Udah merah-merah segala macam, darah segala macam. Cuman itu sih aku suka vibe Evil Dead-nya dapat banget sih di situ. Iya, benar-benar. Yang dia merangkak muncul gitu. Gitu mirip. Terus aku ngerasa aku kan nonton Susana waktu kecil ya. Aku cuma taunya film Susana tuh serem. Iya. Aku tahu Susananya serem. Tapi kok pas aku nonton yang ini, aku malah jadi dapet makna lain kayak Susana tuh selalu memerankan yang dia tuh tidak berdosa sebenarnya gitu. Cuman keadaan yang memaksakan dia. Kayak di film ini Susana tuh adalah hasil dari obsesinya Raden Aryo, Minati, bahkan Surya sendiri gitu hasil dari obsesinya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bukan tokoh yang jahat gitu, tapi dia benar-benar tokoh tersakiti gitu. Aku malah jadi kasihan gitu pas dia tuh kasihan, terus aku malah agak mendukung untuk ngapa-ngapain si Minati sama Raden Aryo sih, karena kayak emang mereka ngeselin gitu kan. Minatinya sih, aku kayak maksudnya emang kayak jahat gitu. Aku ngerasanya emang gitu sih. Yes. Itu mungkin ke karakter development-nya kalian ya. Iya. Karena seingat aku juga film-film Susana yang lain tuh selalu memerankan orang yang tersakiti. Iya, jadi gitu. Ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Mungkin ini yang bikin beda sama film-film horor lain nggak sih? Mereka kan kadang kayak tiba-tiba aja terus tanpa ada sebab dan akibatnya. Sedangkan kalau dia tuh benar-benar dibangun, kita tuh dibuat dari sebabnya apa sih sampai bisa mengakibatkan seperti ini. Gitu. Bener. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi something neror segala macem. Langsung gitu. Cuman aku suka dengan meaningnya sih, apalagi pas si Suryo di akhir-akhir. Iya. Yang dia menggambarkan lu bisa balas dendam segala macam, tapi in the end lu tuh harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Gitu. Udah nggak ada ya mau nggak mau relakan aja sebenarnya sih. Relakan aja. Yes. Jadi walaupun ini sebagai film horor, tapi dia punya identitas yang banyak. Jadi kayak dia horor, dia ada actionnya sedikit, ada dramanya yang kental, ada thrillernya juga. Iya. Tapi overall ya ini bagus ya.
Menarik. Enjoyable, nostalgia. Enjoyable. Nostalgia. Uh-uh. Dan ya worth it lah untuk nonton di bioskop. Jadi mumpung film ini masih di bioskop, mending kita nonton di bioskop kan. Iya. Karena memajukan film Indonesia. Ya selain itu juga. Yeah. Terus dia juga enjoyable. Dan bisa dinonton rame-rame bareng keluarga. Ya, ini tapi mama. Tapi tidak dengan anak kecil ya. Ya mungkin kalau anak kecil ya nggak apa-apa, anak kecil ada suka horor, tapi tolong ditutupi di bagian-bagian yang gitu ya, tertentu. Ya orang tuanya mohon dijaga lah karena ada scene-scene yang cukup brutal sih. Iya. Tidak pantas lah untuk ditonton oleh anak kecil sih. Oke. Mungkin itu aja kali Han dari akun. Kalau Hani ada tambahan lagi? Enggak, udah sih. Palingan jangan lupa nonton film Susana Malam Jumat Kliwon. Di bioskop ya? Di bioskop. Mumpung masih ada nih. Ya. Oke, sekian dari gua. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.